Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Hidayatullah dan saya bersama ketiga rekan saya, yaitu yang pertama Randi Hisham, yang kedua ada Raihan Mulya, dan yang terakhir ada Johan Kristianto. Di sini kami dari kelompok keamanan jaringan komputer lanjutan akan membahas tentang keylogger dengan menggunakan Shoot Droid version 2. Nah, keylogger itu simpelnya adalah kita melakukan rekaman kepada keyboard korban gitu. Jadi korban disisipkan sebuah aplikasi mobile sehingga aktivitas segala aktivitas keyboardnya bisa direkam oleh kita. Gitu. Boleh di next. Langsung saja kita berpindah kepada praktik keylogger. Di sini kami menggunakan Kali Linux untuk melakukan server ngrok-nya. Izin untuk share screen. Baik. Di sini sudah terlihat Kali Linux-nya dan kita akan menggunakan Shoot Droid version 2 gitu. Pertama-tama yang kita lakukan adalah membuka terminal di Kali Linux. Nah, sudah terlihat terminalnya. Untuk melakukan keylogger ini, kita menggunakan Shoot Droid version 2, yaitu kita pertama melakukan clone dari GitHub yang telah disediakan. Mungkin nanti akan di-share di bagian bawah. Ini nanti akan saya sisipkan linknya. Setelah melakukan clone, kita masuk ke directory-nya dengan melakukan cd shoot droid. Nah, dengan melakukan ini sudah masuk ke dalam directory shoot droid. Nah, perlu diingat teman-teman semua, untuk melakukan keylogger ini dibutuhkan beberapa requirement dari Kali Linux-nya. Yang pertama adalah ngrok. Ngrok ini untuk apa? Ngrok ini adalah untuk membuat tunnel secara online. Jadi nanti Android Studio itu dapat mengirimkan API untuk dapat dideteksi oleh ngrok ini. Yang kedua adalah Xterm. Dan yang terakhir adalah Zenity. Nah, untuk menginstal Xterm dan Zenity, mungkin ini saya akan masuk ke root-nya dulu dengan mengklik sudoku dan menginputkan password kalinya. Nah, apabila tampilannya sudah seperti ini, maka ini sudah masuk ke dalam root-nya. Nah, menginstalnya dengan cara apa? apt strip inst apt strip get install Xterm. Lalu yang kedua sama apt get install. Yang kedua adalah Zenity. Baik, karena ini saya sudah melakukan instalasi terhadap kedua library tersebut, maka ini akan terdeteksi sebagai error. Saya clear terlebih dahulu. Baik, karena ini sudah ada di dalam directory shoot droid-nya, maka yang saya lakukan sekarang adalah melihat ada apa saja di dalam directory ini. Nah, yang akan kita jalankan adalah shootdroid.sh. Maka kita akan melakukan bash kepada shootdroid.sh. Baik, dengan melakukan bash terhadap shootdroid.sh ini akan menjalankan keylogger dari shootdroid version 2 ini. Untuk menjalankan keylogger ke Android, itu kita klik menu yang kedua. Nah, kita pilih. Apabila kita memilih localhost, maka Android Studio dan aplikasinya itu harus berjalan di Kali Linux-nya juga. Namun, apabila kita memilih pakai ngrok, maka aplikasi ini bisa diakses dengan eh, di mana saja gitu secara online dengan menyediakan API-nya nanti ngrok ini. Mungkin dalam prakteknya akan saya jelaskan lebih lanjut. Kayak ini kita pilih ngrok. Nah, ini portnya kita pilih secara default dengan ngeklik enter aja. Namun tentunya teman-teman di sini bisa menyesuaikan asal jangan dengan port yang bertabrakan dengan ngrok-nya. Misalkan 80 80, 40 40 itu akan bertabrakan dengan ngrok-nya.
Namun port-port di sini ini bebas gitu dalam 4 angka. Di next, maka yang terjadi adalah ini ngrok-nya akan start. Dapat terlihat di sini ngrok-nya akan start dan kita tunggu sebentar lagi. Nah, di bagian kiri sini ini ada konsol dari keyloggernya. Nantinya target itu kata-katanya akan muncul di sini. Nah, di terminalnya, mohon maaf sebentar. Di terminalnya ini dia sudah siap untuk listening di port 2333 nanti. Yang mana nanti aplikasi tersebut mengirimkan API ke port di localhost dengan portnya 2333. Nah, nanti hasil dari keylogger ini akan disimpan pada TXT yang mana dapat dilihat pada keylogger.txt. Nah, lalu bagaimana cara kita mengambil API-nya? Nah, dapat dilihat di sini. Apakah kursor saya terlihat? Mohon dibantu teman-teman. Terlihat, Terlihat, terlihat. gas. Oke, baik. Eh, di sini ini status ngrok saya sudah online gitu. Dengan email saya, terus dengan versi yang tersedia dan menggunakan region mana. Dan di sini juga ada ping untuk respon server. Dan di sini web interface. Sebenarnya di web interface ini tidak terlalu kita butuhkan, maka kita skip saja. Nah, inilah port yang menjadi API dari Android Studio-nya nanti. Nah, dilihat juga di sini status-statusnya, connection. Connection TTL-nya di sini masih nol, maka belum ada perangkat yang tersambung. Dan OPN-nya juga masih nol, maka belum ada perangkat yang tersambung. Mungkin untuk shoot Droid sampai sini mungkin sudah cukup. Tinggal dilanjutkan kepada aplikasi Android-nya. Oke, baik. Terima kasih Kang Bagas atas penjelasannya tentang Short Droid di Kali Linux tadi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita membuat agar aplikasi Android ini gitu ya, aplikasi Android yang akan kita pakai ini bisa berfungsi sebagai keylogger gitu. Nah, ada satu tools yang kita gunakan yaitu tools Android Studio. Nah, di mana eh, Android Studio ini berfungsi untuk membuild gitu, membuild aplikasi Android yang nantinya akan kita sisipi kode dari keylogger itu sendiri. Nah, sebenarnya ketika Short Droid pertama kali dijalankan dan kita memilih Android keylogger, Short Droid sendiri sudah mengenerate secara otomatis untuk aplikasinya yang tentunya mempermudah kita dan kita cukup menggunakannya. Nah, untuk aplikasinya itu sendiri bisa kita build menggunakan Android Studio dan untuk membuatnya itu sendiri ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama itu eh, ada konfigurasi untuk kita membuat soketnya gitu. Nah, untuk soket ini sendiri adalah sebuah objek di kode program kita untuk menyimpan link yang sudah di-generate oleh ngrok tadi beserta dengan portnya. Nah, dalam hal ini untuk link ngrok-nya sendiri adalah 0.tcp.ap.ngrok.io. Kemudian untuk portnya tadi adalah 14740 dan masing-masing link dan portnya ini harus disesuaikan dengan yang tadi ada di Kali Linux gitu. Nah, kemudian jika semuanya sudah sesuai, eh, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita cukup melakukan build. Nah, untuk build-nya sendiri kita akan membuat aplikasi ini menjadi sebuah APK. Nah, untuk melakukannya kita bisa em, melakukannya dengan menu yang ada di atas. Kemudian kita pilih build dan kita di sini pilih menu build bundles atau APKs. Nah, di sini kita bisa milih dua. Nah, untuk penjelasan kali ini saya akan memilih APK. Kita klik APK. Nah, kemudian di sini ada keterangan Gradle Build Running. Nah, ketika sudah muncul notifikasi ini, kita bisa buka
locate di sini. Link locate di sini akan membuka lokasi dari di mana APK tersebut di generate. Nah, kemudian kita locate dan kita buka. Di sini ada Android test dan debug. Nah, kita buka debug. Nah, untuk APK-nya sendiri itu bernama app debug. Nah, jadi secara default untuk APK yang di-generate dari Android Studio itu akan diberi nama app debug. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan pertama kita akan membuat salinannya terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat atau memberikan nama yang kira-kira menarik gitu, yang kira-kira menarik korban untuk dapat membukanya. Misalnya di sini kita akan membuat nama aplikasinya hadiah atau mungkin nanti bisa disesuaikan gitu. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai build app dengan Android Studio. Untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang eh, bagaimana strategi dalam menjerat korban. Oke, di sini saya akan berperan sebagai penjahatnya atau penipu untuk korbannya. Nah, saya sudah membuat grup di mana dalamnya terisi saya sebagai adminnya dan teman-teman saya yang akan membantu saya untuk menarik korban tersebut. Nah, pertama saya akan menginvite korbannya. Untuk korbannya itu adalah Bagasnya. Oke. Jika korbannya sudah terinvite, selanjutnya maka saya akan melakukan sebuah broadcast tentang hadiah, tentang challenge dan hadiahnya. Baik, saya sebagai korbannya di sini mendapatkan bahwa saya tiba-tiba dimasukkan ke grup bernama Play Store bagi-bagi hadiah, dan di sini terdapat admin yang memberikan broadcast bahwa Play Store bagi-bagi hadiah nih bagi pengguna setia Play Store yang yang katanya akan mendapatkan uang dengan nominal Rp50.000 gitu. Dan challenge ini tidak dipungut biaya. Saya awalnya tidak percaya eh, dengan challenge yang diberikan oleh admin ini. Tapi eh, saya melihat bahwa tidak ada biaya yang dipungut di sini, saya cukup percaya gitu. Nah, ditambah lagi dengan ada respon-respon yang diberikan oleh eh, teman-teman dari sang pemilik challenge ini gitu. Dan terlihat bahwa teman-teman yang memberikan memberikan respon pun ini bukan bot gitu, tapi orang juga gitu, sehingga saya semakin percaya lah. Jika teman-teman saya sudah membantu saya untuk menariknya dan korban tertarik, maka saya akan langsung menge-share tentang aturan challenge-nya. Nah, saya sebagai korban melihat aturan challenge yang tertata rapi dan meyakinkan ini ditambah dengan peserta-peserta yang ikut meyakinkan saya jadi semakin yakin bahwa apakah ini benar-benar dari Play Store-nya gitu. Dan apakah saya akan benar-benar mendapatkan uang gitu. Nah, setelah mengirim aturan challenge tersebut, maka saya akan mengirimkan penjelasan mengenai challenge-nya, yaitu dengan cara mendownload aplikasinya. Saya mengirimkan challenge pertamanya itu, maka selanjutnya saya akan mengirimkan aplikasi Keylogger yang sudah dibuat tadi. Baik, di sini saya sebagai korban melihat bahwa ternyata aturannya tidak susah gitu, dan di sini sangat jelas bahwa eh, ini dengan mudahnya dengan menggunakan keyboard saya menginstal sebuah aplikasi, saya mendapatkan uang Rp30.000, dan
dan aplikasinya pun terpercaya gitu, Google Keyboard.apk. Mungkin akan saya install, maka akan saya install di sini, saya download dulu dan saya install. Nah, di sini tapi ada warning bahwa APK ini mungkin tidak aman gitu. Tapi melihat kontestan-kontestan dan peserta-peserta yang lain yang ada di grup terlihat antusias dan mungkin hadiahnya juga lumayan masuk ke GoPay saya install deh, nggak apa-apa lah. Tuh. Oke, baik. Di sini nama aplikasinya ternyata Loki Board, berbeda dengan apa yang dikirimkan oleh admin Google Trip Keyboard. Tapi apa sih yang bisa dilakukan sama aplikasi keyboard ini? Saya juga nggak 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 curiga lah, cuman aplikasi keyboard, maka akan saya buka. Nah, saya memberikan izin dan saya atur keyboard ini menggunakan keyboard yang tadi gitu. Nah, di sini saya memasukkan keyboardnya adalah Loki Keyboard gitu. Saya memberikan akses penuh kepada Loki Keyboard yang tadi saya install. Ketika saya melakukan ketika saya melakukan typing, misalkan halo Min, saya saya sudah install. Maka tampilan di saya ini biasa saja gitu dan tidak ada apa-apa gitu. Maka saya akan segera mengirimkan kepada adminnya gitu bahwa saya sudah melakukan instalasi. Nah, jika korban sudah menginstal aplikasi tersebut dan sudah mengirimkan screenshot bukti jika sudah terinstall, maka saya akan langsung memblokir korban tersebut dan mengeluarkannya dari grup yang sudah saya buat tadi. Oke, langsung saja saya blok dan saya akan keluarkan dari grup. Karena aplikasi sudah terinstall, maka otomatis keylogger sudah terpasang pada perangkat korban. Dan apapun yang korban ketikkan di perangkat tersebut seperti Gmail, ID, password akan langsung terekam dan akan muncul pada Kali Linux yang tadi sudah dirancang. Baik, dapat dilihat pada Kali Linux bahwa di sini OPN-nya sudah ada satu yang terhubung, bahwa itu tadi dari handphone korban, dan ini adalah pesan yang diketik oleh korban gitu. Halo Min, saya sudah install. Mungkin cukup sekian dari Keylogger secara praktik. Mungkin ada solusi dari rekan saya. Oke, sip. Jadi terakhir adalah solusi terhindar dari keylogger. Yang pertama adalah jangan mudah mendownload file dari kontak asing, karena dari kontak asing itu filenya belum tentu aman. Terkadang keylogger bisa dimasukkan di file yang sebenarnya nggak dianggap sebagai malware, tetapi padahal isinya ada keyloggernya. Yang kedua adalah memakai antivirus. Jadi kalau misalkan ada virus atau file asing yang tidak sengaja terdownload dari WA, bisa dideteksi oleh antivirusnya dan dihapus dari device-nya oleh antivirus. Yang ketiga adalah mematikan fitur auto download file WA. Jadi di WA atau di WhatsApp itu ada fitur yang bernama fitur auto download, di mana file-file yang dikirim oleh orang lain itu bisa kita langsung download saja. Jadi seperti file foto, video, APK, dia itu bisa di-download secara otomatis oleh WA ke mengunduhnya menuju HP kita, device kita.
Jadi fitur mengunduh otomatis ini sebaiknya dimatikan agar tidak mengunduh file secara sembarangan, apalagi mengunduh file malware. Ya, sekian dari saya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 2 tentang keylogger menggunakan Shoot Droid version 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.